gana aing. Halo Bobotos alam dunia, kembali lagi di channel One Lake Sport. Seperti biasa, kita akan membahas putar Maung Bandung. Pertandingan derby terbesar di Asia. Samarinda menjadi saksi betapa kejamnya Maung Bandung melibas macan Kemayoran. Pertandingan sangat ketat, sorak-sorai memenuhi stadion Segiri, teriakan saring bersahutan, dan puluhan ribu pasang mata datang membawa satu harapan, menang atau menang. Kita baru saja melihat satu pertandingan yang sangat besar. Satu pertandingan yang kalau cuma melihat secara statistik, mungkin banyak orang bakal bertanya-tanya, kok bisa? Karena selama pertandingan berjalan, Persija Jakarta terlihat jauh lebih dominan. Mereka menekan sejak menit awal. Ball possession unggul jauh, tempo permainan mereka sangat tinggi. Bahkan dalam banyak momen, Persib Bandung seperti dipaksa untuk terus bertahan. Persija bermain seperti tim yang lapar. Setiap kehilangan bola langsung di-pressing, setiap ada ruang langsung menyerang. Dan ketika gol pertama berhasil masuk, atmosfernya sangat kacau. Stadion langsung berubah menjadi liar. Semua orang mulai merasa Persija akan mengendalikan pertandingan pada sore itu. Dan jujur, kalau melihat jalannya babak pertama, itu memang terasa nyata. Persib Bandung benar-benar ditekan. Persib Bandung benar-benar dipaksa untuk bertahan. Persib bahkan kalah jauh secara penguasaan bola. Tapi anehnya, di tengah dominasi besar Persija, ada satu hal yang perlahan mulai terasa. Persib Bandung memang kalah secara permainan, tapi mereka tidak kehilangan soal ketenangan. Dan disitulah semuanya mulai berubah. Sebelum kita bahas lebih dalam, ayo dukung channel One Lake Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Jikalau sudah, mari kita bedah lebih dalam. Persija menang permainan, Persib Bandung menang momentum. Kalau ada yang bilang Persija bermain sangat buruk pada sore itu sangat salah besar. Justru Persija tampil sangat bagus. Build up mereka hidup, pressing mereka sangat rapi, intensitas permainan mereka sangat tinggi. Bahkan Persib Bandung beberapa kali terlihat kesulitan keluar dari tekanan. Tapi sepak bola kadang memang kejam. Karena ada malam di mana sebuah tim bisa menguasai pertandingan, tapi tetap kalah. Dan itu yang terjadi pada Persija. Mereka terlalu sibuk mengontrol permainan, sampai tidak sadar kalau Persib Bandung sedang menunggu satu momen kecil untuk menghukum. Persib Bandung pada sore itu tidak bermain indah, mereka tidak bermain terbuka, mereka tidak mencoba mengimbangi ball possession Persija, tapi mereka bermain sangat sabar, sangat tenang, dan semakin pertandingan berjalan, semakin terasa kalau Persib Bandung seperti sengaja membiarkan Persija menikmati permainannya, sebelum akhirnya dihukum oleh efektivitas yang mematikan. Bojan Hodak tidak mencari permainan indah, dia mencari kemenangan. Semakin pertandingan berjalan, semakin terasa kalau Persib Bandung pada sore itu bukan sedang mencoba tampil cantik. Mereka datang dengan satu tujuan, menang dan menang. Dan mungkin inilah kenapa banyak orang mulai sadar. Kenapa Persib Bandung bersama Bojan Hodak terasa berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Ada satu kalimat legendaris dari Sir Alex Ferguson yang pada sore itu terasa sangat cocok menggambarkan pada pertandingan itu. Attack win you game, defend win you title. Menyerang memenangkan pertandingan, tapi bertahan memenangkan gelar. Dan Persib Bandung menunjukkan pada sore itu, mereka mungkin kalah secara possession, kalah secara peluang, bahkan kalah secara dominasi permainan. Tapi mereka tidak kalah secara disiplin, tidak kalah secara tenang. Struktur permainan Persib sangat rapi meski ditekan terus-menerus. Mereka sangat sabar menunggu momen, mereka tidak panik saat ditinggal. Dan disitulah aura tim juara mulai terlihat. Karena tim besar bukan selalu tim bermain yang paling indah, tapi tim yang sangat tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menghukum lawan tanpa ampun. Persija terlalu fokus menjaga Andre Jung. Satu hal yang paling menarik pada sore itu adalah bagaimana para pemain Persija benar-benar memberi perhatian pada Andre Jung. Setiap pergerakan dijaga ketat, ruangnya dijaga sempit, bahkan beberapa pemain Persija terlihat terus menempel dirinya agar tidak bebas untuk bergerak. Dan secara statistik, itu sebenarnya berhasil. Andre Jung tidak benar-benar leluasa pada sore itu. Tapi masalahnya, saat terlalu fokus menjaga satu pemain, seringkali ada pemain lain yang diam-diam muncul dari bayangan. Dan Persija seperti lupa dengan satu nama, Adam Alis. Persija terlalu fokus memastikan striker utama Persib Bandung, sampai mereka lupa kalau second line Persib Bandung punya kualitas untuk menghukum kapan saja. Dan benar saja, Adam Alis muncul menjadi mimpi buruk.
datang tanpa banyak sorotan, lalu menghancurkan pertandingan lewat 2 gol yang terasa sangat menyakitkan bagi Persija. Adam Alis adalah anomali paling gila di pertandingan ini. Dan jujur, inilah bagian paling dramatis dari pertandingan malam ini. Karena ini bukan sekedar soal 2 gol, ini lebih dalam dari itu. Adam Alis adalah mantan pemain Persija Jakarta, dan yang lebih gila lagi, dia adalah anak asli Jakarta. Bayangkan betapa anehnya cerita sepak bola pada sore itu. Di pertandingan yang selalu dipenuhi narasi, jaga nama baik kota, justru seorang putra Jakarta menjadi alasan Persija kalah di hadapan rival abadinya sendiri. Itu sinematik banget. Itu seperti cerita yang selalu dramatis untuk sebuah pertandingan sepak bola biasa. Persija bermain dominan, Persija tampil menyerang, tapi yang menjadi pembeda justru mantan pemain mereka sendiri. Dan semakin dipikirkan, semakin terasa seperti luka yang sulit diterima oleh pendukung Persija. Karena kadang sepak bola memang tidak peduli soal kota, tidak peduli masa lalu di lapangan. Yang menentukan hanyalah siapa yang paling siap mengambil momentum. Persib Bandung menunjukkan sesuatu yang tidak dimiliki semua tim. Mental juara. Yang membuat kemenangan ini terasa berbeda bukan cuma karena Persib Bandung menang comeback, tapi karena cara mereka menghadapi tekanan. Mereka kebobolan duluan, mereka ditekan hampir sepanjang pertandingan, mereka kalah secara ball possession, bahkan sangat jauh. Dan yang paling gila, peluang pun kalah jauh. Persija terlihat lebih berbahaya, tapi Persib Bandung sangat tidak panik. Dan itu yang menyeramkan, karena tim yang punya mental juara biasanya tidak selalu terlihat dominan, tapi mereka selalu tahu cara bertahan hidup di pertandingan yang sangat sulit. Lihatlah Real Madrid, pelatih Ancelotti bermain tidak bagus, tapi mereka selalu juara. Dan pada sore itu, Persib memperlihatkan itu. Mereka tetap tenang saat ditekan, tetap disiplin saat tertinggal, dan tetap percaya diri menunggu momen untuk membalikan keadaan. Inilah kenapa banyak orang mulai merasa bahwa Persib Bandung sekarang punya aura yang sangat berbeda. Aura tim yang tahu cara menang, bahkan saat sedang tidak baik-baik saja pun, mereka sangat tenang di atas lapangan. Dan mungkin yang membuat kemenangan ini terasa semakin besar adalah dampaknya terhadap klasemen. Karena ini bukan sekedar kemenangan atas rival abadi. Ini kemenangan yang membawa Persib Bandung semakin dekat menuju sejarah. Sejarah yang bahkan belum pernah benar-benar tercipta di sepak bola Indonesia. Hat-trick juara. Bukan sekedar back to back. Bukan cuma mempertahankan gelar, tapi 3 kali juara berturut-turut. Itu Persib Bandung berhasil menjaga mimpi itu tetap hidup. Tambahan 3 poin membuat Persib Bandung kini mengoleksi 75 poin. Sementara di bawahnya hanya tersisa 1 tim yang masih bisa mengejar, yaitu Borneo FC dengan 72 poin. Dan menariknya, Borneo baru akan bermain besok menghadapi Bali United. Artinya, kemenangan atas Persija malam ini bukan cuma soal gengsi, tapi juga tekanan besar yang kini dilempar pada Borneo FC. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat jarak semakin sulit dikejar. Apalagi sisa pertandingan tinggal menyisakan 2 pertandingan. Sementara di sisi lain, kekalahan ini membuat Persija Jakarta perlahan keluar dari perebutan juara. Dan itu yang membuat kemenangan Persib Bandung terasa semakin mahal. Mereka bukan cuma memenangkan laga klasik, tapi juga berhasil mengamankan langkah menuju sejarah terbesar mereka. Derby, namanya juga pertandingan klasik. Pertandingan sudah selesai, tapi panasnya belum selesai. Saat semua orang mengira pertandingan sudah selesai, ternyata emosinya belum benar-benar berakhir. Setelah peluit panjang dibunyikan, situasi mendadak memanas. Beberapa pemain terlihat terlibat keributan. Kamera bahkan sempat menangkap Beckham Putra berada di tengah kerumunan pemain saat tensi mulai naik. Dan momen itu seperti menjadi penutup sempurna untuk pertandingan penuh panas sore itu. Karena pertandingan Persib Bandung melawan Persija memang tidak pernah sederhana. Ini bukan cuma pertandingan sepak bola, ini bukan cuma soal poin, ini soal gengsi, soal harga diri, soal tekanan 2 kota besar yang selalu ingin menang satu sama lain. Dan pada sore itu, semua drama itu terasa lengkap. Dominasi permainan, comeback, mantan pemain menghukum mantan klub, mental juara, sampai tensi panas setelah pertandingan semuanya ada. Persib Bandung membuktikan satu hal, bahwa sepak bola bukan cuma tentang siapa yang paling lama menguasai bola, tapi siapa yang paling siap menghukum di saat yang tepat. Inilah salah satu kemenangan paling dewasa Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir. Sekarang, coba tulis di kolom komentar, apakah kalian setuju kalau kemenangan ini menunjukkan aura juara Persib Bandung semakin nyata? Apakah Adam Alis sekarang layak disebut sebagai mimpi buruk baru bagi Persija Jakarta? Jangan lupa terus dukung channel One Like Sport dengan cara like, share, dan subscribe. Atur nuhun, bobotoh salam dunia sudah mendukung channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.